Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Semoga senantiasa sehat walafiat dan kita dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang pernah mengisi hari-hari ataupun waktu teman-teman dulunya menyaksikan tumbuh kembang sepak bola nun jauh di ujung barat Indonesia. Setelah kurang lebih setahun lamanya vakum, akhirnya channel ini kembali ke hadapan teman-teman. Ini juga sekaligus menyudahi tanya teman-teman, terutama di kanal media sosial saya, khususnya Instagram. Bang, kenapa tidak pernah ngupload video lagi? Bang, kapan ngekonten lagi? Dan banyak DM-DM yang masuk. Akhirnya tanya itu usai sudah dan alhamdulillah channel ini kembali. Di saat yang sama, kebetulan pula kurang lebih sebulan yang lalu saya juga pamit dari Instagram. Saya juga menulis mengapa saya pamit. Nah, di kesempatan ini ada sesuatu yang kemudian rasa-rasanya mengganjal di hati saya dan saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian. Teman-teman, channel Ihsan Maulana itu hadir diinisiasi oleh dua orang. Channel ini berangkat dari keresahan kami terhadap sepak bola di tanah air, khususnya di ujung barat Indonesia. Nah, salah satu aspek yang kurang dari sepak bola Aceh adalah kurangnya publisitas. Kami ingin mengisi ruang kosong tersebut dan selama setahun kami telah mencoba dengan segala keterbatasan untuk mewartakan, mengabarkan tentang dinamika tumbuh kembang dan profil para pemain sepak bola Aceh ataupun mereka-mereka yang bermain di Aceh ke hadapan teman-teman baik Aceh maupun Nusantara sekalian. Nah, saya bertugas sebagai orang yang berada di depan layar, kemudian menghubungi narasumber, melakukan riset, mewawancarai, dan banyak lagi. Sementara teman saya, inisialnya S, dan saat video ini diambil dia tepat berada di depan saya, bertugas menertibkan segala hal teknis, khususnya mengedit video. Kenapa kemudian sempat tiba-tiba hilang setelah sekian lama sudah mewarnai, bahkan tanpa bermaksud meninggi, channel kami sudah menjadi referensi beberapa media nasional terhadap tumbuh kembang sepak bola dan pemain di ujung barat Indonesia. Teman-teman, saat itu setelah nun jauh setahun berjalan, kami tidak kekurangan konten, kami tidak kehabisan video. Bahkan ketika kami memilih vakum, ada beberapa video yang telah kami record, terutama podcast itu kami endapkan di file, dan itu kemudian tidak tayang karena satu, teman yang mengurusi urusan teknis katakanlah sibuk, katakanlah moodnya sedang tidak baik-baik saja, hingga kemudian kami vakum. Pertanyaan mungkin sederhana, apakah tidak mencoba mencari orang yang lain? Jujur teman-teman, ketika saya mengungkapkan pendapat ingin membuat ataupun mewartakan sepak bola nun jauh di barat Indonesia, ada beberapa tawaran yang masuk untuk ingin memanajemen YouTube kami. Tapi saat itu salah satu orang pertama yang saya tanya ketika itu adalah orang yang di depan saya. Saya merasa kami tumbuh bersama, tapi juga tidak berarti saya ini orangnya idealis, tidak. Saya menghargai orang-orang yang berjalan segerbong dan orang-orang yang berada dasar saat kita merangkak pertama. Nah, ketika kami vakum pun pertanyaan itu juga datang kembali dan orang-orang kurang lebih sejak dari pertama hingga kami vakum itu ada 6 kesempatan kami yang ingin dimanajemen oleh orang-orang. Tapi saat itu saya berpikir belum waktunya. Saya juga, tapi juga tidak dalam artian optimis bahwa teman saya kembali. Nah, ketika saya sedang puasa Instagram, tiba-tiba kami ngopi di salah satu sudut Darussalam. Teman saya ini mengemukakan yang intinya it's time to come back. Sudah waktunya untuk kembali. Saya berkelakar padanya, saya sampaikan, mimpi apa semalam kok tiba-tiba sesumringah ini, kok tiba-tiba ada kabar baik. Teman saya ini tipe yang hemat bicara, dia hanya tersenyum. Uh, saya rasa perjalanan kami juga memberikan dua pelajaran penting. Yang pertama, pentingnya konsistensi gitu. Kalau untuk urusan konsistensi setahun lamanya
Nyaris selalu kami itu aktif mengunggah video rata-rata seminggu sekali karena pilihannya memang seminggu sekali waktu itu. Dan kami teruji konsistensi selama setahun. Tapi ada pelajaran satu nya lagi teman-teman, bagaimana untuk setia bersama. Nah, mudah bagi saya untuk meninggalkan teman saya waktu itu. Tapi ketika tawaran itu datang, saya menyampaikan ke orang yang bertanya saat itu, tidak ada masalah antara saya dan teman saya. Pun saya rasa teman saya juga menyampaikan hal yang sama, juga saya sampaikan di hadapan teman saya bahwa tidak ada masalah antara kami. Dan ketika di masa vakum itu, sejujurnya kami juga di beberapa kesempatan itu nyaris sering ngopi bareng, masalahnya tanpa membahas lagi soal YouTube, karena tidak mungkin saya bertanya hal tersebut berulang-ulang, dan kami pun sejujurnya memiliki pekerjaan masing-masing yang bolehlah untuk menghidupi diri sendiri. Nah, kemudian lagi teman-teman, YouTube ini hadir kembali ya karena kayaknya sayang saja untuk sesuatu yang pernah dimulai lalu tiba-tiba ambruk ataupun tiba-tiba hilang seketika. Dan mungkin juga teman-teman kangen kali ya. Mungkin bermaksud kegeeran atau apalah. Teman-teman, kanal YouTube Ihsan Maulana dengan kehadiran yang baru akan ada sesuatu yang baru di mana saya akan membahas banyak hal, tapi ada irisannya dengan sepak bola. Saya akan berbicara sendiri, akan ada storytelling dengan ulasan-ulasan yang versi saya dengan segala keterbatasan yang saya miliki, dengan segala effort yang saya punya untuk mencari tahu apa yang berkelidan dengan sepak bola, baik itu internasional, nasional maupun lokal sekalipun. Namun untuk segmentasi podcast itu akan terus ada karena mengapa podcast itu penting, kita ingin mengulik sisi-sisi lain dari seorang pelaku sepak bola, baik itu pemain dan sejenisnya. Kemudian teman-teman, yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah mengapa saya berhenti bermain Instagram ataupun puasa media sosial itu nyaris kurang lebih setahun lamanya. Ketika saya pamit, saya mengunggah story saat itu, saya mengatakan bahwa saya pamit intinya bukan karena gimmick, tapi jujur saya merasa ada keresahan kebatinan yang kemudian saya ingin menarik diri. Di situ saya gamblang menjelaskan bahwa sejak dulu saya tidak menganggap diri saya itu influencer. Saya tidak layak untuk mengakui diri sebagai tokoh, apakah tokoh sepak bola, tokoh muda, apapun emblem-emblemnya lah. Jujur saya tidak merasa itu dan saya mencoba itu. Tapi kemudian teman-teman, saya ingin menjelaskan persoalan kenapa saya pamit dari Instagram kurang lebih sebulan lamanya. Saya merasa saat itu ada keresahan kebatinan dan saya sepertinya memang harus mengambil jarak sejenak. Karena di antara semua platform yang saya ikuti, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan sejenisnya, Instagram adalah media sosial yang paling sering saya buka per hari. Nah, nyaris setiap malamnya atau setiap harinya ada satu katakanlah konten istilahnya untuk mengisi suntuk saya, tapi kebiasaan itu di story bukan di feed. Saya menulis sesuatu, entah itu sepak bola ataupun di luar sepak bola. Suka atau tidak suka teman-teman, ketika kita memberi atau penyedia konten itu ada energi yang terkuras, sehingga saya rasa-rasanya seperti lupa mengisi diri saya untuk lebih fokus. Nah, di saat yang sama saya juga menguji diri terhadap godaan popularitas. Sekalipun saya keras untuk mencoba tidak mengakui bahwa diri saya adalah influencer, disebut dengan tokoh muda atau apapun lah emblem-emblemnya, tetapi waktu kemudian memberikan semacam tanda-tanda ketika saya hadir di sebuah acara kompetisi sepak bola, entah itu tarkam atau kompetisi tertentu, nyaris selalu ada setengah orang saja minimal yang, oh ini Bang Ihsan ya, oh ini ICM ya, Bang boleh foto nggak? Sekalipun agak geli saya ungkapkan ini, tapi faktanya demikian. Saya merasa
Oke lah, anggaplah ini menuju populer begitu. Maka kemudian saya merasa saya harus menarik diri sejenak, saya tenangkan diri saya, dan ketika saya menarik diri, saya benar-benar belajar dan bercermin, melihat sejauh mana progres, mengakui terlalu banyak kekurangan diri. Saya mengisi waktu saya dengan rata-rata belajar, terutama saya mendengarkan podcast-podcast yang serius hingga yang lucu sekalipun, podcast yang membahas bahas pengetahuan, hingga podcast yang ada irisannya soal lendir sekalipun, karena itu juga pengetahuan untuk saya. Di waktu yang lain saya relatif lebih rajin membaca surat kabar, baik itu nasional maupun lokal. Kalau biasanya saya hanya membaca beberapa halaman-halaman yang saya anggap penting dan menarik untuk saya, di saat saya puasa media sosial terutama Instagram, saya membaca nyaris hampir semua halaman. Tidak hanya itu, saya juga rutin mengkonsumsi majalah terutama Tempo per minggunya. Satu-satunya yang tidak saya lakukan di masa nyaris sebulan saya puasa Instagram adalah membaca buku. Itu menjadi PR bagi saya, dan waktu itu saya ingin melakukan halnya, tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain-lain yang memang belum bisa saya tinggal, dan sehingga waktu saya tersisa. Teman-teman, ketika dunia semakin bergerak dan kita sepertinya memang didikte oleh algoritma, saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Mas Fahrudin Faiz di podcastnya Pak Gita Wirjawan. Saat itu kurang lebih kata-katanya begini, belakangan masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia itu tumbuh dengan mindset viralitas. Mereka itu melakukan sesuatu, ingin melakukan sesuatu untuk kemudian diunggah, untuk dipublish. Ada perasaan seolah-olah ketika tidak mendapatkan love, like, atau share, itu keberadaan dia sebagai manusia itu seakan-akan tidak diakui. Padahal ada efek-efek lain dari mindset viralitas itu sendiri. Bahkan dalam bab yang berbeda, kalau kata Pak Gita Wirjawan adalah banyak anak-anak muda itu melupakan proses apa namanya intelektualisasi, kalau saya tidak silap ingat. Jadi saya merasa meskipun hidup ini harus tetap lucu, meskipun hidup ini tidak boleh tegang-tegang amat, tetapi proses tumbuh kembang, proses belajar itu penting. Hal yang paling penting ketika saya memilih pamit sejenak dari Instagram adalah bagaimana mendewasakan ego di tengah godaan popularitas di depan mata. Kita tidak bisa menolak orang menyukai kita. Kita juga tidak bisa berhenti untuk menutupi mulut orang ataupun jempol orang untuk membenci kita. Tapi ada kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan belum siapa-siapa, dan kita ini harus selalu belajar. Saya rasa itu penting untuk saya, juga penting untuk teman-teman. Mungkin bila selama ini teman-teman terlampau nyaman mendapatkan like yang banyak, terlampau nyaman dipuji banyak orang, sudah waktunya merenung, melihat diri di kaca. Sudah sejauh mana diri ini, dan apakah kita selama ini hanya memberikan, dan sesuatu yang diberi boleh jadi ada habisnya, dan ada waktu kita memang harus mengambil jarak, duduk di ruang yang sempit, jauh dari sorot kamera, untuk kita mengisi apa yang selama ini telah kita beri, mengisi apa yang selama ini telah kosong, membasahi apa yang selama ini kering. Saya berharap teman-teman bisa menjaga diri dari kecanduan media sosial. Di saat yang sama, saya juga berharap kehadiran konten saya ini di YouTube ini juga menambah khazanah kesepak bolaan Indonesia, terutama yang datangnya nun jauh di ujung barat, khususnya Aceh, untuk menambah pengetahuan kita bersama. Saya, Ihsan Maulana, undur diri. Sampai jumpa pada konten-konten berikutnya. Ciao.